Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Suariasi dengan NIM 211303102. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal kimia kelas 11 materi hidrokarbon, minyak bumi, termokimia, laju reaksi, fluid, dan teori asam basa. Nah, langsung saja kita ke soal nomor 1. Perhatikan dan analisislah nama senyawa dari struktur berikut ini. Nah, untuk menentukan nama senyawa hidrokarbon itu ada peraturan yang harus kita ikuti, yaitu pertama menentukan rantai utama, kemudian menentukan cabang, kemudian memberikan nomor di mana penomoran ini dimulai dari ujung terdekat dengan cabang. Nah, jika ada cabang sejenis diberi awalan di untuk 2 cabang sejenis, diberi awalan tri untuk 3 cabang sejenis, dan diberi awalan tetra untuk 4 cabang sejenis. Nah, jika cabang beda jenis, maka diurutkan berdasarkan abjadnya. Nah, secara umum, rumus dari pemberian nama senyawa hidrokarbon ini yaitu nomor cabang, ditambah nama cabang, dan ditambah rantai utamanya. Nah, pertama kita tulis dulu strukturnya ini ulang, dan kita menentukan rantai utamanya. Di mana pada soal terdapat rumus senyawa C3H7 yang dimana ini sebenarnya bisa kita jabarkan lagi menjadi CH2, CH2, dan CH3. Nah, jadi cabang terpanjang dari struktur ini adalah cabang yang ini, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 karbon C atau kita sebut sebagai heptuna. Kenapa heptuna? Karena di sini merupakan senyawa alkuna, yaitu ada rangkap tiganya. Nah, selanjutnya kita beri nomor, kemudian kita menentukan cabang. Nah, di mana cabangnya itu ada ini, atau disebut sebagai etil pada atom karbon yang nomor 4. Jadi, pada atom karbon nomor 4 ini ada 2 cabang, yaitu etil. Jadi, karena ada 2, kita beri awalan di, maka jadinya di etil. Nah, selanjutnya kita tulis lagi nama dari struktur senyawa ini, yaitu 4,4 dietil 2 heptuna. Nah, kenapa 4,4? Karena kedua cabang ini ada di nomor 4 atom karbon, yaitu 4,4 dietil karena 2 etil, kemudian 2 heptuna karena rangkap 3 ini dekat dengan atom karbon nomor 2, jadi kita beri nama dengan 2 heptuna. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang E, 4,4 dietil 2 heptuna. Nah, selanjutnya masih soal senyawa hidrokarbon. Perhatikan senyawa alkena berikut. Kemudian analisis dan tentukan senyawa alkena yang memiliki rumus molekul C4H8. Nah, alkena itu dalam homolog hidrokarbon artinya memiliki rantai rangkap 2. Atau kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya bahwa dari homolog hidrokarbon itu ada 3, yaitu alkana untuk rangkap 1, alkena untuk rangkap 2, dan alkuna untuk rantai rangkap 3. Nah, pada soal ditanya adalah alkena. Jadi kita perhatikan rumus struktur yang memiliki rantai rangkap 2, yaitu ada ini dan ini. Yang nomor 2 ini sudah tidak termasuk kategori karena tidak ada rantai rangkapnya 2, semuanya rantai rangkapnya 1 atau alkana. Nah, jadi kita hitung jumlah atom karbonnya, ini ada 4, dan jumlah atom hidrogennya ada 8, jadi ini benar C4H8 dan juga merupakan senyawa alkena. Kemudian struktur nomor 3 kita hitung atom karbonnya, ada 4, atom hidrogennya juga ada 8, jadi ini benar senyawa alkena yang memiliki rumus molekul C4H8. Jadi jawabannya yang benar adalah yang 1 dan 3. Selanjutnya soal nomor 3 atau soal hidrokarbon. Minyak mentah yang berwarna hitam dan kental belum dapat dimanfaatkan. Agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus diolah terlebih dahulu. Nah, salah satu tahap pengolahan minyak bumi adalah dengan destilasi bertingkat. Ini telah diberikan gambar dari destilasi bertingkat minyak bumi. Dan soalnya, analisislah hasil fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih yang paling rendah. Jadi, destilasi ini prinsip pemisahan itu berdasarkan titik didih, di mana titik didih yang paling rendah akan menguap pertama.
Jadi kita lihat pada destilasi vertikal ini, titik D terendahnya adalah 20 derajat Celcius. Jadi hasil pemisahannya adalah gas. Selanjutnya, ini juga disebut sebagai fraksi pertama, yaitu yang menghasilkan gas, di mana gas ini akan dicairkan kembali yang dikenal dengan nama LPG. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar kompor gas. Selanjutnya, fraksi kedua atau nafta, minyak bumi yang diolah lebih lanjut menjadi bensin. Kemudian, fraksi ketiga dibuat menjadi kerosin dan aftur. Fraksi keempat sering disebut sebagai solar. Dan fraksi kelima biasa digunakan untuk produksi aspal. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3, untuk fraksi minyak bumi dengan titik didih terendah adalah hasilnya berupa gas LPG. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya soal termokimia. Teh panas dengan suhu 60 derajat Celcius dituangkan ke dalam 3 wadah, yaitu ada wadah A, B, dan C. Nah, selang 10 menit suhu teh pada wadah A menjadi 25 derajat Celcius. Pada wadah B menjadi 40 derajat Celcius, dan pada wadah C, suhu teh itu diasumsikan tetap. Analisislah mengapa suhu pada teh dapat berubah pada wadah A dan B, sedangkan tetap pada wadah C. Nah, dalam sistem termodinamika itu ada 3 sistem, di mana ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka itu terjadi perpindahan panas dari materi, jadi perpindahan panas dan materi dari sistem ke lingkungan. Yang sistem tertutup itu terjadi perpindahan panas, namun tidak ada perpindahan materi. Sedangkan sistem terisolasi tidak terjadi perpindahan panas maupun perpindahan materi. Nah, bisa kita lihat pada wadah A ini merupakan sistem terbuka. Jadi tentu ada perpindahan panas dan juga ada perpindahan materi. Jadi nanti selain suhunya yang turun, volume pada teh itu akan berkurang. Seperti itu. Kemudian pada wadah B ini merupakan sistem tertutup. Suhunya itu bisa menurun tetapi volume airnya itu tetap. Sedangkan pada wadah C ini merupakan termos atau sistem terisolasi. Jadi termos ini akan mengkeep atau menjaga suhu sistem atau lautan itu tetap panas. Jadi pada wadah H dan wadah B ini merupakan sistem tertutup sehingga terjadi perpindahan panas dari sistem ke lingkungan yang menyebabkan suhu pada teh itu turun. Sedangkan pada wadah C merupakan sistem terisolasi, jadi tidak ada perpindahan panas ke lingkungan. Seperti itu untuk penjelasan fenomena soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5 adalah soal laju reaksi. Nah, laju reaksi itu kan kita sudah belajar sebelumnya adalah laju bertambahnya produk per satuan waktu atau laju berkurangnya reaktan per satuan waktu. Nah, pada soal nomor 5 ini kita telah diberi hasil data percobaan. Kemudian kita disuruh menentukan faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi pelarut CDR. Bisa kita lihat di sini waktunya dari 30 detik menjadi 90 detik menjadi 1 menit 20 detik. Kira-kira faktor laju reaksi apa yang mempengaruhi perbedaan waktu pada pelarutan CDR ini? Padahal pada percobaan ini volume pelarut atau airnya itu sama sebanyak 25 mili dan suhunya itu sama 30 derajat Celcius. Nah, hal ini disebabkan karena perbedaan luas permukaan CDR, yaitu ada permukaan CDR serbuk, potongan, dan CDR utuh. Jadi semakin luas permukaan suatu benda, maka laju reaksinya semakin cepat. Nah, kita ketahui bahwa luas permukaan serbuk itu lebih luas daripada potongan. Dan luas permukaan potongan itu lebih luas daripada CDR utuh. Jadi waktu yang diperlukan CDR serbuk itu untuk melarut lebih cepat daripada potongan, dan potongan lebih cepat daripada CDR utuh. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada soal nomor 5 ini adalah faktor luas permukaan. Jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu keseimbangan kimia. Nah, pada soal ini kita telah diberikan reaksi kimia, kemudian disuruh menganalisis jika pada reaksi tersebut suhu dinaikkan, maka keseimbangan reaksinya akan titik-titik.
Nah, jadi kita ketahui bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan reaksi seperti konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Nah, katalis itu tidak termasuk dalam faktor pergeseran keseimbangan kimia karena katalis itu hanya mempercepat reaksi, tidak mempengaruhi pergeseran. Nah, apabila suhu dinaikkan, jadi sini faktor suhunya yang kita kenaikan, maka keseimbangan itu akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Atau sebaliknya, jika suhu diturunkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Jadi jawabannya tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 7 atau soal koloid. Nah, di sini sudah diberikan salah satu percobaan di mana terdapat 3 wadah yang berisi larutan, koloid, dan suspensi. Di sini juga diberi cahaya senter. Nah, analisislah fenomena percobaan tersebut dan tentukan sifat koloid yang sesuai di bawah ini. Kita sudah mempelajari sifat koloid itu ada gerak Brown, efek Tyndall, koagulasi, koloid pelindung, dan juga ada adsorpsi. Nah, pada kasus ini, sifat koloid yang sesuai adalah sifat efek Tyndall. Kenapa? Karena pengertian efek Tyndall itu merupakan efek penghamburan cahaya akibat banyaknya partikel-partikel koloid. Nah, bisa kita lihat di sini larutan karena dia homogen, jadi cahaya itu akan tidak terlihat pada larutan. Sedangkan pada koloid itu terlihat ada cahaya. Namun karena ukuran partikel koloid ini lebih kecil daripada suspensi, maka tidak terlihat titik-titik seperti suspensi. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat untuk yang nomor 7 ini adalah yang B, efek Tyndall. Selanjutnya soal nomor 8 yaitu teori asam basa. Nah, kita telah mempelajari bahwa teori asam basa itu ada 3 teori, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan juga ada teori Lewis. Nah, analisislah reaksi pembentukan NH4 tersebut dan tentukan senyawa atau unsur yang bersifat sebagai asam basa serta teori yang mendukungnya. Nah, teori asam basa Arrhenius dan Bronsted-Lowry itu kan membahas mengenai ion asam basa dalam larutan dan transport ion. Sedangkan teori Lewis ini yang lebih fokus dan menekankan pada pasangan elektron yang berikatan dengan struktur dan ikatan. Nah, jadi pada kasus nomor 8 ini kita sudah bisa menebak menggunakan teori asam basa Lewis. Nah, selanjutnya pada teori asam basa Lewis, senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas atau PEB dan mendonorkan elektronnya disebut basa. Sedangkan senyawa yang tidak memiliki pasangan elektron bebas dan menerima elektron disebut sebagai asam. Nah, kita perhatikan di sini reaktannya ada H+ dan ada NH3. Di mana pada senyawa NH3 yaitu pada atom N itu masih ada pasangan elektron yang bebas dan ini didonorkan ke ion H+. Jadi di sini ion H+ itu menerima elektron dan tidak memiliki PEB, artinya dia bersifat asam. Dan NH3 ini mendonorkan elektron dan memiliki PEB, artinya bersifat basa. Dan teori asam basa yang sesuai adalah teori asam basa Lewis. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, sekian pembahasan soal kimia kelas 11 hari ini. Apabila ada koreksi, silakan dituliskan pada kolom komentar. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan terima kasih dan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.